Dalam kehidupan, seringkali kita mesti berhadapan dengan permasalahan-permasalahan dengan kadar yang bervariasi. Terkadang permasalahan terasa ringan dan mudah dipecahkan. Namun, ada kalanya permasalahan terasa begitu berat dan membelenggu sehingga seolah menggoyahkan keyakinan kita. Ketika berhadapan dengan situasi semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada manusia yang terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan melalui ujiannya lah kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Namun, seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan bisa dilewati karena Allah hanya akan memberikan ujian pada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dalam menghadapi ujian yang diberikan, berikut ini adalah 6 cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berikhtiar mencari solusi. Setiap masalah pasti ada solusinya. Seringkali kita tidak mencari solusi tetapi justru mempersalahkan masalah itu sendiri. Solusi bisa berasal dari muhasabah terhadap ujian yang menimpa diri kita. Kita bisa melakukan ikhtiar dengan berbagai cara yang halal, bisa dengan mandiri atau bisa juga dengan meminta pendapat dan pertimbangan orang lain. Dan yang lebih utama adalah meminta petunjuk dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan munajat yang kita lakukan. Yang kedua, introspeksi diri. Ketika ujian itu ada, maka seseorang menjadi mulia atau menjadi hina karenanya. Dari sini menjadi media bagi kita untuk bermuhasabah atas seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Introspeksi atau muhasabah yang dimaksud adalah pada tataran beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk meminta maaf kepada makhluk hidup yang ada kesalahan terhadapnya. Yang ketiga, ridho dan berhusnuzon. Rasulullah SAW menjanjikan siapa yang ridho terhadap ujian yang menimpanya, maka Allah Ta'ala akan ridho terhadapnya. Karena dengan ridho, hati kita akan menerima dengan ikhlas tanpa beban. Obat yang paling manjur bagi setiap ujian adalah ridho ketika mengalami musibah dan ikhlas ketika menerima ketetapan Allah Ta'ala. Yang keempat, berzikir. Inti dari berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mengingat Allah Ta'ala, maka seorang hamba akan dilapangkan dadanya, bahkan lebih lapang dari dunia dan seluruh yang ada di dalamnya. Salat merupakan salah satu bentuk dari zikir itu sendiri. Hati yang berzikir akan memberikan nutrisi kehidupan ke seluruh tubuh, sehingga kehidupan yang dijalani akan terasa sangatlah ringan. Yang kelima, semakin beriman. Sebab iman adalah pondasi hidup seorang muslim. Iman yang sejatinya merupakan sumber kekuatan seorang muslim akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam ujian hidup. Di sisi lain, iman itu kadang naik, kadang turun. Justru dengan adanya ujian seharusnya semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak amal dan ibadah. Karena di satu sisi ujian adalah wujud kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hambanya. Yang keenam, sabar. Karena sikap sabar ini merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka semakin siap pula ia menghadapi suatu masalah. Tidak ada manusia yang terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan melalui ujiannya lah kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Namun, seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan bisa dilewati karena Allah hanya akan memberikan ujian pada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Demikianlah 6 cara ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.